Selamat siang semuanya ya. Eh, Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Irman. Selamat siang Ibu Eh, Fatin. ya, sekarang minggu ini bagaimana kabarnya? Lumayan membaik sih. Membaik ya. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini bagaimana? Bekerja sih, Tetap bekerja masih bekerja. untuk meluangkan sisi jenuh. Jadi saya bekerja. Nah, ketika kita bertemu di sesi konseling yang pertama kan Kang Irman memutuskan untuk menjalani sesi konseling bersama saya. Itu tujuannya atau harapannya itu untuk ingin lebih tenang dan menghilangkan perasaan overthinking yang Kang Irman rasakan akibat tindakan atau masalah bullying yang Kang Irman dapatkan dari orang-orang terdekat Kang Irman ya, yang pernah Kang Irman ceritakan di minggu sebelumnya bahwasanya Kang Irman mendapatkan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan dari tetangga-tetangga Kang Irman. Nah, dan Kang Irman juga berharap agar orang-orang bisa berasumsi baik lagi terhadap diri Kang Irman ya. Nah, kali ini kita akan menghabiskan beberapa menit ke depan untuk menjalankan sesi kedua konseling kita hari ini. Apakah berkenan? Iya. Nah, baik. Untuk Kang Irman sendiri dalam minggu ini saya akan mengajukan, dalam pertemuan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti di minggu sebelumnya. Saya akan mengajukan beberapa catatan juga mengenai pertemuan kita hari ini. Serta Kang Irman juga akan menuliskan pesan seperti yang di minggu sebelumnya juga. Nah, tentang bagaimana harapan Kang Irman di sesi kedepannya bersama saya. Nah, baik, bagaimana dengan PR yang sudah saya berikan terhadap Kang Irman? Apakah sudah dilakukan? Iya, sudah dilakukan. Itu sedikit membaik pada diri saya sendiri. Kaman, kadang emangnya itu Mual. Serius? Mual. Sin kadenge. Iya tadi nges di record di sini lagi. Kedua. Berarti sudah ada perubahan ya Kang Irman menjadi lebih baik. Nah, perubahan apa sih yang dirasakan Kang Irman dari seminggu yang lalu? Jadi lebih tenang ya. Jadi sedikit lebih tenang. Jadi mulai membaik, gak terlalu overthinking. Jadi tidur lebih nyaman gitu. Baik, jadi Kang Irman merasakan perubahan lebih baik dalam diri Kang Irman setelah apa yang Kang Irman lakukan dengan merelaksasi pikiran Kang Irman yang Kang Irman rasakan terhadap pikiran-pikiran negatif yang Kang Irman rasakan. Berarti Kang Irman menjadi lebih lebih bisa melakukan hal-hal yang lebih positif juga berarti kan. Nah, dalam seminggu ini perubahan positif dalam diri Kang Irman itu apa saja? Jadi itu ya, jadi merasa baik aja sih gitu. Jadi kalau kemana-mana jadi lebih tenang gitu. Jadi gak banyak takutnya gitu. Tapi ada nggak sih kegiatan khusus yang Kang Irman jadi bisa lakukan setelah merelaksasi pikiran Kang Irman? Ada sih, seperti main game, baca buku, dengerin musik, nonton film, itu membuat saya nyaman gitu. Nah, jadi Kang Irman bisa mengcopingkan perasaan cemas atau takut terhadap pemikiran-pemikiran tersebut dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif ya Kang. Bagaimana sih Kang Irman bisa membuat perubahan itu tuh terjadi, bisa Kang Irman tuh jadi merasa lebih baik, itu bagaimana caranya? Caranya sih cukup tidak mendengarkan asumsi dari orang lain, cukup tahulah masalah diri sendiri gitu. Jadi nggak perlu dengarlah asumsi orang lain. Baik, berarti Kang Irman sudah memahami ya bagaimana cara mengatasi tindakan-tindakan atau masalah yang terjadi dalam Kang Irman dari sisi sebelumnya juga. Kalau boleh tahu siapa sih orang yang sadar terhadap perubahan Kang Irman di minggu kemarin?
pasti banyak orang yang telah sadar mengenai perubahan positif yang Kang Irman lakukan ya. Kalau boleh tahu bagaimana respon mereka terhadap perubahan Kang Irman tersebut? Jadi gak banyak apa ya, gak banyak mereka lakukannya yang terutama yang negatif. Jadi mereka banyak positifnya lah kepada saya. Baik, nah apa sih yang dilihat, perubahan apa sih yang dilihat orang tersebut perihal perubahan Kang Irman di minggu sebelumnya? Lebih ketika laku saya sih yang biasanya lebih diam diri, jadi lebih sedikit lebih aktif gitu, jadi sedikit banyak bertanya, banyak berbicara gitu sih. Baik, nah berarti Kang Irman juga sudah memahami ya bahwa mohon maaf, teman-teman Kang Irman sudah mengetahui bahwasanya Kang Irman lebih bisa berubah menjadi lebih baik dan melakukan tindakan yang lebih positif agar menghilangkan perasaan atau pikiran-pikiran yang membuat Kang Irman merasa terbuli. Nah, saya juga penasaran bagaimana Kang Irman itu berhasil gitu bertahan untuk lebih baik walaupun keadaan membuat Kang Irman terpuruk, bukan begitu kan ya? Dapatkah Kang Irman ceritakan ke saya hal apa sih yang membuat Kang Irman bertahan gitu selama permasalahan-permasalahan yang Kang Irman rasakan? Saya bisa bertahan karena orang tua saya belum pernah merasakan makanan enak atau jalan-jalan yang saya singgahi, belum menemukan orang baik, jadi aku bisa bertahan karena itu. Berarti Kang Irman bisa bertahan karena memang Kang Irman ingin juga merasakan hal-hal baru yang belum Kang Irman rasakan. Mengenai perubahan positif nih, berarti hanya teman kerja Kang Irman saja yang mengetahui, orang tua juga mengetahui apa tidak? Iya, cuma itu doang sih ya. Lebih spesifiknya ada nggak sih kegiatan yang membuat benar-benar Kang Irman ditilai bahwa ada perubahan yang membuat mereka, ada apa nih Kang Irman ternyata bisa jadi kayak gini? Gak ada yang banyak tahu, cuma orang-orang itu aja sih. Jadi mereka tahu bahwa Irman mau buat perubahan yang lebih baik. Baik, berarti kedengarannya kegiatan-kegiatan yang Kang Irman lakukan juga tidak terlalu berpengaruh untuk mereka ya. Hanya saja mereka menyadari bahwasanya Kang Irman bisa memposisikan diri bahwa Kang Irman bisa menjadi orang lebih baik dan bisa bertindak positif sesuai yang Kang Irman rasakan meskipun Kang Irman sedang berada di keadaan terpuruk tersebut. Nah, jika diskalakan nih perasaan Kang Irman di minggu sekarang, yang dari skala 0 sampai 10, yang mana 0 itu Kang Irman merasa sangat terpuruk dan 10 itu dimana Kang Irman mencapai kondisi terbaik Kang Irman dan perasaan sedih atau tertekan itu hilang, sekarang ada di skala berapa Kang? Skala 7. Ada di skala 7. Berarti dari minggu sebelumnya Kang Irman itu ada di skala 5 ya kalau nggak salah. Nah, berarti ada kenaikan 2 skala dari minggu sebelumnya. Menurut Kang Irman di skala 7 itu bagaimana spesifiknya gambarannya? Gimana ya? Jadi udah mulai berdamai pada diri sendiri. Jadi jangan mendengarkan dari asumsi dari orang lain, yang tahu kan cuma saya sendiri gitu. Berarti Kang Irman sudah mampu yang menaikkan 2 angka pada skala. Nah, apa yang Kang Irman lakukan secara berbeda sebelumnya dari skala 5 ke skala 7 itu? Kang Irman, hal apa yang Kang Irman lakukan untuk bisa naik dari PR tersebut? Banyak sih, jadi membuat hal-hal yang positif, membantu orang lain mungkin ya, terus terlalu suka tersenyum mungkin ya pada orang lain, dan banyak lagi sih yang
membuat hal positif. Jadi ke mengurung diri di kamar. Tidak seperti pada sisi awalnya yang Kang Irman ceritakan, mungkin Kang Irman karena tindakan-tindakan atau masalah bullying tersebut membuat Kang Irman mengurung diri. Namun sekarang ada kenaikan yang signifikan yang membuat Kang Irman lebih percaya diri dan menganggap hal-hal itu tidak membuat Kang Irman terlalu overthinking lagi. Nah, apa yang perlu Kang Irman lakukan ketika masalah atau perlakuan yang orang lain lakukan ke Kang Irman, seperti yang Kang Irman ceritakan di sesi awalnya bahwa Kang Irman mendapatkan perlakuan bullying atau fitnahan. Nah, jika hal itu terjadi lagi Kang Irman, apa yang akan Kang Irman lakukan? Kalau masalah bullying saya akan melawan mungkin ya. Kalau misalnya orangnya satu orang atau dua orang saya melawan. Kalau misalnya orang yang banyak saya tidak akan melawan. Lebih baik diacuhkan atau dibiarkan atau diabaikan. Terus yang orang yang fitnah harus ada bukti yang konkret lah, yang real gitu ya. Jadi ada, kalau misalnya kalau dia mempunyai bukti ya udah saya terima, tapi kalau dia memfitnah saya harus ada bukti gitu. Nah, kira-kira perlu ada berapa sesi lagi nih untuk menurut Kang Irman kita perlu sampai permasalahan Kang Irman terselesaikan? 2 sesi lagi sih. 2 sesi lagi. Karena Kang Irman juga sudah merasakan perubahan yang signifikan, yang mana Kang Irman sekarang berada di skala 7. Kira-kira Kang Irman ingin mencapai skala berapa untuk sampai di mana Kang Irman bisa merasakan tenang tersebut? Untuk sesi selanjutnya Iya, sampai akhir itu. untuk 9 atau 10 sih. Berarti Kang Irman ingin benar-benar menghilangkan perasaan tersebut ya, dengan yang mana Kang Irman juga sudah mengetahui cara mengatasi tindakan-tindakan yang membuat Kang Irman tertekan atau membuat pikiran Kang Irman menjadi overthinking tersebut. Kang Irman bisa melakukan hal-hal yang tadi Kang Irman sebutkan, yang mana Kang Irman juga sadar bahwasanya hal-hal tersebut bisa terselesaikan, bahwa jika kitanya sendiri juga tidak degera terlucu sumpah. Mana poek man, nah banget aing poek man. Dan poek sih man. Cahaya iya nak tadi. Baiklah, dipotong paling jadi 10 menit. Kemana kan mau tindakan bully tersebut yang mana membuat Kang Irman merasa tertekan, dan Kang Irman bisa menyelesaikannya dengan tindakan-tindakan yang Kang Irman jelaskan tadi, bahwasanya Kang Irman mengetahui solusi yang harus Kang Irman lakukan. Nah, bagaimana nih Kang Irman mengetahui ketika Kang Irman tidak butuh sesi konseling lagi? Udah merasa lebih baik ya, jadi lebih tenang, nggak overthinking lagi gitu. Kalau boleh tahu, tenang seperti apa sih yang Kang Irman inginkan? Tenang seperti apa ya? Tentang apa ya? Banyak sih kalau masalah itu, di apa aja boleh gitu kan. Mungkin maksudnya Kang Irman ingin bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif terhadap hal-hal yang orang bicarakan kepada Kang Irman ya. Jadi Kang Irman bisa menjadi lebih tenangnya tuh, bisa lebih berpikir positif dan tidak memperdulikan ucapan-ucapan bulian yang orang lain katakan. Benar begitu? Nah, untuk sesi konseling kali ini apakah ada pertanyaan Kang? Sudah cukup. Sudah cukup. Nah, di sesi 2 kali ini ya Kang, saya kan sudah bertanya kepada Akang tindakan apa sih yang Kang Irman lakukan untuk menerapkan perubahan, atau PR yang saya berikan, PR relaksasi apa sih yang Kang Irman lakukan selama seminggu ke belakang itu? Membuat hal yang positif ya. Iya. Jadi nggak buat overthinking
lagi, jadi lebih baik, melakukan hal yang positif. Banyak sih yang intinya membuat hal yang positif di kehidupan sehari-hari. Saya juga nih bertanya nih, apa yang membuat Kang Irman merasa lebih tenang ketika dalam seminggu ke belakang setelah konseling bersama saya? Boleh diulang pertanyaannya? Apa yang membuat Kang Irman merasa lebih tenang selama seminggu ke belakang ketika sudah berkonseling bersama saya? Mendengarkan musik ketika jalan-jalan itu membuat aku tenang. Terus jalan-jalan keluar keluar kota atau kemana atau ke alam liar itu membuat saya tenang. Adakah kayak kalimat atau afirmasi positif yang Kang Irman katakan untuk diri Kang Irman sendiri gitu? Ada sih, saya bisa lebih baik dari yang kemarin, atau jangan dengarkan orang lain, yang hanya tahu hanya saya gitu. Mungkin itu ya hal-hal yang membuat Kang Irman bisa menjadi lebih baik. Ada beberapa kegiatan yang Kang Irman lakukan, yaitu dengan meluapkan emosional dengan cara mendengarkan musik dan juga membuat kalimat-kalimat afirmasi positif kepada diri Kang Irman agar menjadi lebih relax gitu ya. Iya. Berarti selama seminggu ke belakang tersebut Kang Irman telah melaksanakan PR yang saya berikan ya Kang. Jadi Kang Irman juga sudah merasakan perubahan yang Kang Irman lakukan. Itu berarti sangat keren sekali dan sangat saya apresiasi atas tindakan yang Kang Irman lakukan untuk melakukan perubahan yang Kang Irman rasakan selama beberapa minggu juga. Kang Irman ingin menjadi lebih baik karena diri Kang Irman sendiri yang Kang Irman lakukan, yang Kang Irman rasakan dan yang Kang Irman pikirkan, itulah yang Kang Irman dapatkan di sampai sesi berikutnya. Nah, mungkin dicukupkannya untuk sesi konseling kedua bersama saya. Sebelum sesi ini berakhir, apakah ada yang ingin Kang Irman tanyakan? Sudah sih, cukup. Nah, mungkin sebelum sesi konseling ini selesai, ada yang saya atau boleh Kang Irman menuliskan kembali seperti yang kemarin, pesan dan kesan untuk saya untuk di sesi 3 berikutnya. Sudah Kang? Sudah. Boleh bacakan saja hasil dari kesan dan pesan untuk saya di minggu yang akan datang? Kalau bisa, kalau bicara lebih enjoy, jadi lebih enak. Tapi sekarang juga lebih enak gitu. Itu aja. Relax ya berarti. Nah, saya juga ada beberapa pujian yang akan saya sampaikan untuk Kang Irman mengenai PR yang telah Kang Irman lakukan dari saya ya. Yang pertama, saya rasa Kang Irman sudah menjadi lebih bijak dan dewasa dalam mengatasi perasaan yang Kang Irman rasakan. Yang kedua, Kang Irman tidak perlu melihat diri Kang Irman yang selalu merasa terpuruk
karena Kang Irman yakin dan sadar ya bahwa Kang Irman itu kuat, bahwa Kang Irman itu mampu mengatasi permasalahan yang Kang Irman rasakan. Nah yang ketiga, jangan selalu atau tidak perlu merasa tertekan terhadap apa yang Kang Irman dengarkan dari orang-orang, karena kan mungkin penilaian orang itu perlu, tapi tidak selalu penilaian itu penting untuk diri Kang Irman gitu ya. Apalagi hal-hal yang membuat fitnahan dari dari kacamata orang-orang terhadap diri Kang Irman, bahwasanya hal tersebut itu tidak benar. Nah mungkin hanya itu saja pujian yang dapat saya sampaikan kepada Kang Irman. Untuk sesi 3 berikutnya saya harap Kang Irman bisa menjalaninya dengan lebih rileks, dan saya juga bisa memandu Kang Irman lebih baik lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ikoat banget.